Rumangsamu apa Pak Jokowi itu manusia abal-abal, Bu? Manusia jadi-jadian. Pantesan Ibu kemarin meneliti Pak Jokowi lebih dalam tuh ke makam. Apa namanya? Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Apa namanya? Multilinear ilmu saya. Multilinear raimu. Ya, kinormatanmu ki wis ilang. Ngerti kinormatan ora ta kowe iki? Harga dirimu wis ra enek sebagai wong wedok. Kaya ngono njaluk diajeni. Ya sapa sing ape ngajeni kowe? Gendruwo kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang diceramahi oleh Pseudo Hakim ya. Dalam sidang di Solo beberapa waktu yang lalu. Apa itu Bang, Pseudo Hakim? Hakim palsu. Ya, intinya oleh Pseudo Hakim ya, si dokter mangkrak ini dijebak ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjebak. Dan akhirnya si dokter mangkrak tidak berkutik, macam curut kesiram minyak panas. Jadinya ya si dokter mangkrak ini makin kelihatan pedot gitu. Ya, dan yang bikin ngakak teman-teman, dalam sidang tersebut ya, manusia sedang stadium 8 tersebut menyebut bahwa foto ijazah Jokowi itu bukan foto mayat gitu. Lah, prosomu mayat apa bisa kuliah toh Tifa ah? Emang kocak kamu ini ya, udah pedot beneran. Ingat loh ya, jangan samakan Jokowi dengan almarhum Krismon, temanmu itu ya. Karena temanmu itu, ahli digital forensik abal-abal itu, walaupun sudah mati, sudah punya akta kematian, tapi dia masih bisa gentayangan ya. Dia masih bisa memfitnah orang, ya kan? Iya. Jadi dari video ini teman-teman ya, kita semakin yakin bahwa si dokter mangkrak itu memang benar-benar pedot. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan sebagainya. Paling bagus adalah facial action coding system itu tidak hanya menggunakan foto, tetapi menggunakan wajah bergerak, yaitu menggunakan video. Nah, jadi saya melakukan pengujian terhadap sosok Joko Widodo ini menggunakan 52 video. Dan video itu sebagian dibikin bergerak menjadi video, sebagian kemudian kita capture menjadi foto-foto. Seperti itu yang Oh, jadi yang Ibu lakukan selama ini meneliti sosok Pak Jokowi, ya, sebagai manusia, kan gitu. Kalau pernyataan Ibu tadi, bukan meneliti ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu, ya kan? Sebentar, dengerin dulu Bu, sabar. Rumangsamu apa Pak Jokowi itu manusia abal-abal, Bu? Manusia jadi-jadian. Pantesan Ibu kemarin meneliti Pak Jokowi lebih dalam tuh ke makam. Hubungannya apa coba? Makam sama ijazah? Nggak ada, Bu. apa namanya? Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Jadi fix Hakim Ketua yang mulia bahwa saksi ahli ini tidak netral, ya. Ada unsur kebencian terhadap Bapak Jokowi.
multilinear ilmu saya. Multilinear Jadi bukan raimu. Linier. Iya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, walaupun ini bagi orang di luar Jawa ya nggak masalah gitu, tetapi untuk orang Jawa kata raimu ini sangat khas sekali gitu ya. Tolong jangan diikuti gitu ya. Sudah saya disclaimer loh ya, pihak YouTube ya, jangan dibatasi-batasi lagi loh. Ya toh, sudah saya disclaimer, itu nggak cocok untuk diikuti ya, tapi saya sependapat dengan Bapak Hakim. Prosomu Pak Jokowi itu hantu. Mangkrak, lanjut. Angger wis wayah ape dikerangkeng, wayah ape dipenjara, ape wayah dikandangi, enek wae alesane. Ini adalah pembunuhan ilmu. Ilmu sapa? Kowe iki ilmumu ilmu kentu, Fatifah. Ilmu kentu. Pirang tahun to kowe ngelek-ngelek mantan presiden Pak Jokowi? Pirang tahun kowe? Terus kowe ngelek-ngelek liyane wong kabeh masyarakat rakyat sing ora sependapat karo dapuranmu kuwi pokoke mau elek-elek. Ya. Cuma kowe tok sing ora wani ngelek-ngelek aku. Kowe wani ngelek-ngelek aku tak kiwa, tak kepang jembutmu. Iya ta? Kok sembrono men dadi menungso. Ram aku kok murang tata ta kowe iki jadi. Anggon-anggonanmu ki lho wis apik, jilbaban. Yo bengesan. Yo nganggo kacamata, yo nganggo gamisan. Ngono ki disesuaikke karo ucapanmu, karo perilakumu, karo tingkahmu ya. Aja ngono kuwi, kowe iki wong wedok, Fa. Wong wedok ki nek polah tingkah kuwi wis kepradah, kuwi wis ilang. Ya, kinurmatanmu ki wis ilang. Ngerti kinurmatan apa ora ta kowe iki? Harga dirimu wis ra enek sebagai wong wedok. Kaya ngono njaluk diajeni. Sapa sing ape ngajeni kowe? Gendruwo kae. Bang bayi ram aku. Mentolo tak kiwa terus tak kepang tenan kowe. Embutmu kowe kae. Ada Mas Kondes. No comment ya, no comment. Saya hanya mendisklaimer saja ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barusan kita menyaksikan sebuah video ya yang banyak sekali kata-kata mutiaranya ya, kata-kata yang tidak layak untuk disampaikan di depan publik, yang tidak sesuai dengan etika, norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan diikuti, tolong di skip ya. Emang Mas Gondes ini. No comment. Pokoknya jangan diikuti ya. Lanjut. Sebuah fenomena di mana ada ijazah asli Kehutanan UGM. Alah bu istilahmu kok kencang, kok teori. Intinya Anda sudah bersalah ya. Anda memfitnah orang, iya kan? Sudah menghancurkan reputasi orang, menghina, mencaci maki, wis luar biasa bu. Di media sosial pula, wis orang sampai seluruh dunia tahu semua ya Pak Jokowi dijelek-jelekin, ya. Dilalai orang baik tetap sabar dan hanya mengadu pada Allah ya atas apa yang kalian lakukan semua. Diam saja beliau, tidak pernah membantah, membalas apa yang kalian lakukan. Beliau melaporkan kan sampean yang nantang, minta dilaporkan. Akhirnya ya karena memang merasa jasnya asli berani dilaporkan. Ya sekarang alasannya apa lagi? Wis itu ndak usah pakai ini istilah, pakai apalah itu ndak usah wis masuk kerangkeng wis ngandel aku itu wis.
Besok lagi Bu metu nek wis sampean wis rampung mempertanggungjawabkan perbuatan sampean iku praktek sing bener lek sampean ijazah dokternya bener-bener dokter ya, bukan seperti yang lain aku nek S3 ora kuliah. Sing duwe sekolah tidak mengakui. Itu gimana? Lek sampean bener praktek kono nulung wong sing ora iso mbayar dokter Bu, lebih berkah nggih, rasa ngurusi jasa. Sampean dudu KPU. Kecuali sampean KPU, mau insinyur, mau dokter gak apa-apa ngurusi kertas tanggung jawab sebagai KPU. Ya sampean bukan siapa-siapa. Lah ngopo? Kalau Anda peneliti, mesti ada ya membawai lembaganya apa, Anda punya sertifikasi juga. Ya kan? Dan berkompeten di urusan kayak gitulah sampean sopo. Bukan siapa-siapa, ngapain neliti-neliti? Gak masuk akal, Bu. Kerjaan sampean ini ubah karena apa? Cuma gibah dan fitnah. Tidak memberikan manfaat pada yang lain. Ya, pekerjaan yang sampean kerjakan membuat sakit hati orang lain. Karena terhina, ya, difitnah juga, otomatis Bu, saya sakit hati itu. Cuma beliaunya kan orangnya sabar, santai. Oke Bu, selamat menantikan seragam Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi masih luar biasa. Iya, jadi ya santai, sabar yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Tetapi ya sangat mengena sekali bahwa sebaiknya si dokter mangkrak itu nanti kalau sudah lepas dari jerat hukum gitu ya, kalau masih usianya panjang ya, kalau di penjara 12 tahun ya kan, kemudian koit di dalam penjara, pindah alam di dalam penjara, ya kan dia nggak sempat lagi menjalankan profesinya sesuai keilmuan yang dia pelajari selama ini. Tetapi kalau dia lepas dari penjara dalam kondisi masih sehat walafiat, ya sebaiknya buka praktek kedokteran aja lah ya, kalau memang status dokternya itu asli. Ah, tapi kalau ternyata palsu juga nggak tahu juga saya. Ya lanjut. Fotonya seseorang bernama Joko Widodo ini bukan foto mayat, ini foto orang hidup kan? Foto seseorang bernama Jokowi ini bukan foto mayat katanya. Ini memakai istilah bagaimana ini? Sebenarnya nggak perlu dikasih tahu Bu, juga sama hakim-hakim itu Pak Jokowi itu siapa. Maksudnya tidak perlu diperjelas dengan penjelasan yang negatif gitu kan. Bukan foto mayat, ya memang bukan. Ya inilah salah satu bukti bahwa si manusia yang satu ini, yang sedengnya udah kagak ketulungan, yang mengaku sebagai seorang dokter ya, tapi mangkrak, ini adalah bukti bahwa dia ini emang sedeng. Ya nggak usah dibahas lah. Foto di ijazahnya Jokowi itu bukan mayat, ya jelas. Nggak ada mayat itu bisa kuliah. Ya toh, nggak ada mayat itu bisa KKN, bisa bikin skripsi, apalagi jadi presiden, kecuali temanmu. Hah? Temanmu itu fake ya, sudah meninggal dunia, dan yang selama ini muncul di televisi itu adalah arwah gentayangannya. Siapa itu Bang? Ya itu almarhum Krismon. Mangkrak. Selain mangkrak sedeng pula kau itu. Lanjut. Bola GSP iki lho enek VT terkait dengan sidang masalah ijazah Pak Jokowi loh, ngadirkan Dokter Tifa. Lah ini enek VT kok kayak gini gitu. Kok kayak apa ya? Dokter Tifa kayak di umpama cah sekolah ini kayak diplokotro karo hakime. Kalau ini bener loh ya video ini. Tapi kalau editan saya juga nggak tahu, hanya karena ini ada di medsos, masuk ke berandaku, saya upload lagi ya boleh ya. Ini kebenarannya asli atau tidak wallahu alam, tapi
coba ikut memperhatikan nanti pada berpendapat apakah ini memang kenyataannya seperti itu di pengadilan atau seperti apa. Nah iya kok yo anu men kayak di Plokotro. Iki ya Nah, Bala ya. kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya ya berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Nah ini permasalahannya di sini Bu ya. Sabar sebentar. Ini satu gerombolan ini. Ibu kan seorang ahli, ya kan? Ibu telah mengikuti kasus ini, ya, kasus ijazah palsu Bapak Jokowi ini sudah sekian lama, dan termasuk mentor, ya kan? Kemudian ibu teliti dari sampel-sampel, ya kan? Sabar, sebentar. Kalau lagi ada orang ngomong, hormati. Ini persidangan, bukan debat, ya. Tapi yang menjadi acuan itu fotokopian lagi untuk disandingkan dengan sampel yang diduga ijazah Pak Jokowi yang dimuat oleh Dian Sandi. Yang jelas-jelas saat itu adalah oposisi, Bu. Nah ini harusnya Ibu mencecar Dian Sandi. Itu Ibu harusnya menuduh Dian Sandi telah memalsukan data. Bukan Pak Jokowi yang Ibu uber, ya. Ayo kembali belajar lagi ya. Piye wis do lihat toh dokumen. Ya boleh ya di komen. Ini benar nggak terjadi pada proses persidangan atau editan apa itu video editan atau apa ini Yang ahli yang tahu tolong do komentar ya. Oke Bolo, tetap semangat, mantap. Yes. Oh, itu Pak Bolo ya. Itu bukan hakim beneran Pak Bolo. Itu pseudo hakim, itu netizen Pak Bolo ya. Tapi nggak masalah Pak Bolo, emang bikin ngakak gitu. Saya membayangkan gitu ya, dalam sidang beneran hakimnya seperti pseudo hakim barusan ini, seperti netizen yang barusan didengar oleh Pak Bolo ini, ya toh? Iya, harusnya hakim seperti itu. Tidak hanya sekedar ya serius gitu kan. Sesekali ya gunakanlah dengan cara yang agak humoris gitu loh ya. Intinya saya sependapat dengan pseudo hakim bahwa si dokter Mangkrak ini ya orang dengan kelainan jiwa tingkat 8. Lanjut. Di seluruh dunia, tidak ada orang waras yang menganalisa keaslian ijazah seseorang dengan cara melototin kertas fotokopi. Kecuali segelintir orang yang bertujuan membuat kegaduhan. Mau tahu ijazah seseorang asli atau palsu? Bukan dengan nanya, mana kertasnya. Itu cara berpikir kampungan, udik, goblok dan payah. Level tertinggi dan final keabsahan ijazah itu hanya satu, yaitu klarifikasi dari lembaga yang menerbitkan ijazah. Dalam kasus ini, penerbitnya jelas, Universitas Gadjah Mada, dan UGM sudah menyatakan Joko Widodo lulus dan berijazah. Kalau masih nggak percaya UGM, ya jalurnya bukan podcast, bukan medsos, bukan analisis panci. Tapi jalurnya pengadilan, gugat UGM sebagai penerbit. Karena yang paling berhak memperkarakan Jokowi soal ijazah itu UGM, jika seandainya mereka tidak pernah menerbitkannya. Semua orang yang paham administrasi tahu, kertas ijazah bisa dipalsukan, bisa hilang, bisa dimakan rayap, bisa rusak, tapi data kelulusan di lembaga penerbit, itu yang menentukan sah atau tidak. Makanya lucu, dan tragis ketika ada yang ngotot bilang, belum sah kalau kertasnya belum gue pegang. Lah, emang ijazah itu punya lo. Dalam perkara ijazah Jokowi, penerbit sudah klarifikasi, data akademik ada. Institusi berdiri di belakangnya. Secara negara hukum, itu final. Kalau masih nggak puas, 1. Gugat ke pengadilan. 2. Kalau kalah, terima. 3. Kalau masih nggak terima juga, ya silakan pindah negara atau bikin negara sendiri. Negara hukum itu bukan negara curiga.
Dan ijazah itu urusan lembaga, bukan urusan gerombolan panci yang kehabisan bahan dan akhirnya cuma bisa ribut soal kertas. Sederhana aja, percaya institusi selesai. Nggak percaya institusi silahkan lapor ke pengadilan. Di luar itu, cuma propaganda yang bikin capek sendiri, makanya Roy Panci, Tifa dan Rismon semakin kalut dan pendukungnya para lansia otak keledai cuma bisa koar-koar tanpa bisa membuktikan. Kenapa kelompok keledai dungu itu dari dulu selalu gagal dan kalah? Karena mereka kelompok pembenci yang otaknya tidak rasional. Bukan kelompok orang yang cerdas dan waras. Kami yang waras, cuma minum kopi sambil berkata dalam hati. Kasihan kelompok keledai dungu yang sering mengatasnamakan rakyat tapi selalu gagal. Ya, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh netizen barusan melalui dubbing rekayasa AI gitu ya, bahwa kelompok teroris ini ya bukan orang cerdas ya. Karena orang cerdas itu pertama-tama itu harus waras. Nah, masalahnya ini orang nggak waras. Hah? Waras aja enggak gitu loh, apalagi cerdas. Tapi mereka nggak bakal mengerti itu ya, mereka nggak bakal sadar karena mereka udah pedot stadium lanjut. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.